Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang muara sungai, pantai, dan pulau-pulau kecil. Muara sungai. Muara sungai atau ringkasannya muara adalah wilayah badan air tempat masuknya satu atau lebih sungai ke laut, samudra, danau, bendungan, atau bahkan sungai lain yang lebih besar. Di wilayah pesisir, muara sungai sangat terpengaruh oleh kondisi air daratan seperti aliran air tawar dan sedimen, serta air lautan, sepasang surut, gelombang, dan masuknya air asin ke darat. Bergantung pada lokasi dan kondisi lingkungannya, muara dapat mengandung banyak relung ekologis dalam area kecil dan begitu juga terkait dengan tingginya keanekaragaman hayati. Muara sungai-sungai besar dapat membentuk estuaria dan juga delta. Permukiman manusia. Sebagai ekosistem, banyak muara-muara sungai yang lingkungannya terancam oleh aktivitas manusia seperti polusi dan penangkapan ikan secara berlebihan karena cocok sebagai tempat permukiman. Lingkungan muara sungai populer sebagai tempat tinggal manusia. Dari 32 kota terbesar di dunia, 22 diantaranya terletak di muara. Di Indonesia, kota-kota yang terletak di muara ini banyak yang menggunakan kata muara kuala atau juga istilah dalam bahasa daerah seperti Nanga, Kalbar, Tumbang, Kalteng, Long, Kaltim, dan lain-lain. Sebeberapa contohnya, Muara Angke yang berlokasi di Kali Angke, Batanghari, Jambi. Muara Enim di pertemuan Sungai Enim dengan Sungai Lematang di Sumatera Selatan. Muara Tebo di Muara Batang Tebo ke Batanghari di Jambi, dan sebagainya. Fungsi muara sungai. Fungsi muara sungai adalah sebagai tempat pengeluaran atau pembuangan debit sungai terutama pada waktu banjir. Mempunyai nilai ekonomis yang penting karena dapat berfungsi sebagai alur penghubung antara laut dan daerah daratan. Muara sungai dapat dijadikan tempat wisata seperti kafe apung atau terapung, kafe kapal, dan kelong. Materi yang kedua yaitu pantai. Pantai atau pesisir adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Daerah pantai menjadi batas antara daratan dan perairan laut. Kawasan pantai berbeda dengan pesisir, walaupun antara keduanya saling berkaitan. Panjang garis pantai diukur mengelilingi seluruh pantai yang merupakan daerah teritorial suatu negara. Garis pantai. Garis pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi. Garis laut dapat berubah karena adanya abrasi, yaitu pengikisan pantai oleh hantaman gelombang laut yang menyebabkan berkurangnya areal daratan. Untuk mengatasi abrasi, garis pantai dari gelombang ombak dapat digunakan pemecahan gelombang yang berfungsi untuk memantulkan kembali energi gelombang. Berbagai cara yang ditempuh untuk mencegah gelombang diantaranya dengan menggunakan tumpukan tetrapod yang terbuat dari beton pada jarak tertentu dari garis pantai. Hutan bakau dapat membantu mengatasi gelombang serta sekaligus bermanfaat untuk kehidupan binatang serta tempat berkembang biak ikan-ikan tertentu. Hutan bakau di sebagian besar pantai utara sudah hilang karena ulah manusia. Pada gilirannya yang akan mengerus pantai. Terumbu karang juga merupakan pemecah gelombang alami, sehingga sangat perlu dilestarikan dan dikembangkan dalam mempertahankan garis pantai. Ada juga manfaat pantai, terutama 1. Areal tambak garam, 2. Daerah pertanian pasang surut, 3. Wilayah perkebunan kelapa dan pisang, 4. Objek pariwisata, 5. Daerah pengembangan industri kerajinan rakyat bercorak khas daerah pantai, dan 6. Sebagai sumber kehidupan bagi manusia. Pantai juga dapat dijadikan tempat wisata seperti tempat untuk berenang, pompong, sampan, lokasi berfoto, dan water sport. Selanjutnya, materi mengenai pulau-pulau kecil. Pengertian umum pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil didefinisikan berdasarkan dan kriteria utama yaitu luasan pulau dan jumlah penduduk yang menghuninya. Definisi pulau-pulau kecil yang dianut secara nasional sesuai dengan kepulauan
Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 41 tahun 2000 adalah pulau yang berukuran kurang atau sama dengan 10.000 km² dengan jumlah penduduk kurang atau sama dengan 200.000 jiwa. Di samping kriteria utama tersebut, beberapa karakteristik pulau-pulau kecil adalah secara ekologis terpisah dari pulau induknya, memiliki fisik yang jelas dan terpencil dari habitat pulau induknya, sehingga bersifat insular, mempunyai sejumlah besar jenis endemik dan keanekaragaman yang tipikal dan bernilai tinggi. Memiliki daerah tangkapan air relatif kecil sehingga sebagian besar aliran air permukaan dan sedimen masuk ke laut, serta dari segi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pulau-pulau kecil bersifat khas dibandingkan dengan pulau induknya. Berdasarkan tipenya, pulau-pulau kecil dibedakan menjadi pulau benua, pulau vulkanik, dan pulau karang. Masing-masing tipe pulau tersebut memiliki kondisi lingkungan biofisik yang khas, sehingga perlu menjadi pertimbangan dalam kajian dan penentuan pengolahannya agar berkelanjutan. Hal ini akan berpengaruh pula terhadap pola permukiman yang berkembang di pulau-pulau kecil berdasarkan aktivitas yang sesuai dengan kondisi lingkungan biofisik tersebut. Misalnya, tipologi pulau kecil tersebut lebih dominan ke arah pengembangan budidaya perikanan, maka kemungkinan besar pola permukiman yang berkembang adalah masyarakat nelayan. Potensi pulau-pulau kecil. Kawasan pulau-pulau kecil memiliki potensi pembangunan yang cukup besar karena didukung oleh letaknya yang strategis dari aspek ekonomi maupun pertanahan dan keamanan, serta adanya ekosistem khas tropis dengan produktivitas hayati tinggi, yaitu terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau. Ketiga ekosistem tersebut saling berinteraksi dalam berbagai bentuknya, yaitu baik secara fisik maupun dalam bentuk bahan organik terlalu, bahan organik partikel, migrasi fauna, dan aktivitas dampak manusia. Adapun manfaat pulau-pulau kecil sebagai berikut. Pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk kepentingan investasi diprioritaskan bagi kehidupan budidaya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan, dan industri perikanan secara lestari, pertanian organik, dan peternakan. Pulau-pulau kecil juga dapat dijadikan tempat wisata seperti wisata bahari, wisata terestrial, wisata kultural. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.